Guys, pernah lihat sepatu-sepatu ini nggak? Katanya ini proyeknya Air Nike. Ya, simply mereka bilang kalau ini bakal jadi future-nya sepatu-sepatu baru dari Nike. Tapi tenang aja, hari ini kita nggak ngebahas tentang future-nya Nike. Melainkan, hari ini kita bakal ngebahas top 10 Nike sneakers in 2024. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's Megan Haikal. Di hot sama kalau review masih yang Walaupun gua nggak punya banyak sepatu Nike ya, terutama yang ada di list ini, tapi gua seneng aja gitu ngelihat sepatu-sepatu baru, teknologi baru yang dikeluarin sama Nike. Obviously, isu yang kita dengar sih Nike sekarang ini lagi merosot karena katanya mereka kurang berinovasi. Anyway, menurut gua tetap aja sih Nike jadi number one sneaker brand in global atau in the world right now ya. Nah, enough with intro, sekarang gue bakal nge-counting down 10 sneakers Nike yang keren di tahun 2024. Oh ya, sebelum itu gue mau disclaimer, list ini pure opini gue, so let's enjoy it. Di urutan yang ke-10, menurut gue di sini ada Nike Vomero 5 atau Zoom Vomero 5 ya. Dimana sepatu Vomero 5 ini salah satu sepatu yang ngetren banget. Mungkin bisa dibilang peaknya itu akhir tahun 2022 sampai pertengahan 2023 ya. Sepatu Vomero 5 ini memang salah satu senjata utama Nike untuk nyerang di pasar retro running 2000-an. So, ini dia di urutan ke-10 ada Vomero 5. Berikutnya masih dengan vibes yang sama, yaitu sepatu running 2000-an gitu ya. Tapi yang di list ke-9 ini baru di retro di tahun ini. Ini adalah Nike Pegasus 2K5. Ya, sepatu running tahun 2000-an dari Nike ini memang lagi banyak banget dirilis colorway-nya. Ada yang warna black pink, kemudian juga ada off-white green ini cakep banget sih menurut gua. Salah satu sepatu running yang cukup mencuri perhatian gua nih kayaknya. Bakal kita cop atau enggak ya? So, itu dia di urutan yang ke-9 ada Nike Pegasus 2K5. Selanjutnya di urutan yang ke-8 di sini ada sepatu high performance yang menggunakan teknologi yang paling mutakhir dari Nike ya. Ini adalah Nike Zoom X Alphafly Next Percent 3. Panjang banget namanya. Jadi memang ini adalah iterasi flagship dari silhouette running Nike yang baru banget dirilis di tahun 2024. Dari desainnya sih memang performance banget ya, performance based banget. Jadi kalau misalkan dipakai buat seharian menurut gua kurang cocok sih. Tapi nggak tahu deh, kalau kamu pernah pakai ini buat lifestyle, komen di bawah. Sepatu ini kalau yang dari review yang gua nonton memang sangat springy karena menggunakan carbon plate juga. Secara performance ini gila sih, keren banget katanya. Gue sejujurnya juga belum pernah nyobain langsung ya. Tapi dari desainnya udah cukup menggambarin kalau sepatu ini memang sepatu yang kenceng banget nih larinya. Oke, berikutnya di nomor 7, ini salah satu Max Cushion Shoes juga yang jadi favorit gue di tahun lalu. Ini adalah Invisible Run 3. Nah, sepatu ini gue udah pernah nyobain dan memang bener-bener empuk, bener-bener nyaman, bener-bener bouncy gitu ya. Tapi yang namanya Max Cushion Shoes pasti bikin kita pegel ya kalau jalan lama-lama atau makainya dengan durasi yang lama, kecuali kita memang make buat running atau ya long run atau semi maraton. Ya, itu dia di urutan ke-7 ada Invisible Run 3. Oke, sekarang kita masuk ke list yang ke-6. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe guys, karena gue bakal bikin konten-konten sneakers yang menarik lainnya. Di urutan yang ke-6 ini salah satu sepatu yang pas awal banget keluar ini lumayan mencuri perhatian gue. Walaupun banyak orang-orang yang komen kalau sepatu ini biasa aja gitu ya, B aja, simple gitu, nggak ada menarik-menariknya. Tapi gue ngelihat sepatu ini salah satu desain sepatu modern tapi klasik. Ini adalah Devin Booker atau Nike Book One. Nike Book One ini signature shoes untuk atlet basket Devin Booker yang bermain buat Phoenix Suns. Dan desain dari sepatu ini highly inspired dari Jordan 1 Low dan juga Nike Dunk dan juga Air Force One. Jadi memang di sepatu ini ngumpulin desain-desain klasik ya, sepatu basket 80-an. Tapi dengan teknologi zoom yang keren. Nah, untuk perilisan di Indonesia sendiri, gue belum tahu ya kapan bisa masuk karena memang sepatu ini bisa dibilang cukup rare ya. Bahkan di luar negeri aja perilisannya cukup terbatas juga. Kayaknya kalau masuk di Indonesia, worth to try sih ini. Bisa dipakai buat performance main basket, tapi juga bisa dipakai buat lifestyle. Itu dia di list yang ke-6 ada di Book One. Nah, urutan yang kelima nih, salah satu sneakers yang udah pernah gua review di channel ini, yaitu Air Max DN.
Ya, iterasi Air Max terbaru di tahun 2024 ini memang menurut gua salah satu sneakers atau sepatu Air Max yang mantap ya. Overall desainnya keren, cushionnya juga pas, kemudian colorway-nya juga adem-adem banget, keren-keren banget. Makanya gua nepatin sepatu Air Max DN ini di urutan yang kelima. Kalau kamu pengen nonton secara detail sepatu ini, kamu bisa langsung cek aja review di channel gua. Berikutnya yang keempat, ini adalah sepatu yang tahun lalu, yaitu 2023, anniversary-nya yang ke-25 tahun. Ini adalah Air Max Plus, atau biasa juga dikenal dengan Air Max Tune ya, menggunakan Tune Air. Ya, sepatu Air Max ini memang bisa dibilang salah satu sepatu Air Max yang klasik ya, selain 95, kemudian 97, kemudian juga ada Air Max 90, nah salah satunya adalah Air Max Plus. Desainnya gue juga cukup suka, tapi gue belum pernah punya ya sepatu Air Max Plus ini. Let's see, mungkin tahun ini bisa jadi tahun buat gue ngekop Air Max Plus. Oke, di list yang ketiga, Foamposite One. Kenapa sepatu Foamposite One ini masuk ke dalam top 3 Nike sneakers in 2024? Alasannya adalah karena sepatu ini memang all-time classic ya. As a sneakerhead, kalau kamu pernah ngikutin cerita persneakersan, cerita bagaimana culture sneakers, terutama Foamposite One yang Galaxy, ini salah satu sepatu yang booming banget ya, yang happening banget. Katanya nih, tahun ini atau tahun depan bakal di-retro lagi, yang colorway Galaxy. Kalau dari desainnya sendiri, gua cukup suka ya. Salah satu lini sepatu basket dari Nike yang punya karakter tersendiri gitu, yang berbeda dengan yang lainnya. Selain itu, secara culture juga Foamposite One ini punya nilai atau value yang lumayan bagus ya. Jadi kalau misalkan kamu ngelihat seseorang yang pakai Nike Foamposite One ini, kemungkinan besar dia ngerti dengan culture sneakers atau mungkin dia sneakerhead. Kita jump ke list nomor 2. Di sini ada Air Max One 86. Yes, Air Max One 86 ini memang dirilis di tahun 2023 ya. Nah, di tahun ini juga Nike lumayan nge-push siluet 86 ini. Bahkan sepatu Air Max One 86 ini diberikan treatment special edition bersama J.K. Robinson dan juga ada Royal Vogue. Kemudian juga di Air Max Day-nya ada colorway Royal yang juga dirilis di tahun ini. Jadi bisa dibilang Air Max One 86 ini salah satu agenda utama Nike ya untuk nge-boost sepatu atau iterasi terbaru dari Air Max One. Nah, masuk ke number 1 top 10 Nike sneakers in 2024. Di sini jatuh ke Kobe 6. This is the first time gue lihat Kobe jadi keren, jadi pengen. Sebelumnya menurut gue Kobe itu kayak datang lewat gitu doang gitu ya. Nggak ada yang something special. Tapi once gue ngelihat colorway dari Kobe 6 Italian Camo ini, gue langsung penasaran dan pengen banget ngerasain gimana texture snakeskin di uppernya. Kayaknya bakal keren banget ya. Nah, di akhir tahun lalu atau awal tahun ini juga dirilis Kobe 6 yang reverse grunge, yang warna merah. Nah, secara colorway-nya menurut gua biasa aja. Tapi untuk culture sneakers, ini salah satu sepatu yang grail ya. Terutama yang warna hijaunya, yang grunge-nya. Nah, semakin kemari gua ngelihat beberapa siluet dari Kobe, apalagi di tahun ini signature line Kobe semakin banyak nih dirilis colorway baru. So, ya itu dia menurut gua top 10 Nike sneakers in 2024. Gimana guys menurut kamu? Komen di bawah sepatu apa atau siluet apa yang menurut kamu keren dari Nike. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. And yeah, I will see you guys in the next video. Bye-bye.